Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita update saham Hexa ya, Hexindo Adi Perkasa ya. Ini khususnya bagi teman-teman yang belum punya saham Hexa ya, kira-kira apakah saat ini saat yang tepat untuk masuk atau bagaimana ya. Juga bisa pertimbangkan teman-teman kalau mau dividen investing di Hexa itu apa resikonya ya. Nanti saya sampaikan secara umum ya. Nanti kalau secara detail teman-teman bisa menghitungnya sendiri ya. Nah, saham Hexa ini kalau kita lihat dalam satu minggu ini masih berkisar antara 5625 sampai 5850 ya. Tapi kalau satu bulan ini kita lihat ya, sempat naik tinggi di 5975, kemudian turun di 5550 ya, 5550. Nah, ini sepertinya support kuatnya di situ teman-teman. Jadi kalau 3 bulan masih naik ya. Ini harga terendahnya di 5375 ya. Ini dari bulan kalau nggak salah apa nih ya? 3 bulan nih. Desember, Januari, Februari. Ini November mungkin ya. 6 bulan. Ini rontok karena ini teman-teman habis kumdit ya. Kumdit terus dia rontok dari 6.600 turun sampai 5.225 ya. Ini turunnya sekitar 1.400-an poin ya. Nah, nanti kita bandingkan dengan dividennya ya. Dividennya berapa? Turunnya sampai 1.400 poin. Apakah lebih besar dividennya ataukah lebih besar penurunannya ya? Kalau lebih besar penurunannya, teman-teman bisa pertimbangkan untuk masuk lagi di saat setelah harganya turun ya. Kalau ada dana, tapi kalau nggak ada dana ya sudah, kita tunggu pencairan dividen baru kita nanti masuk lagi. Nah, kalau kita lihat 1 tahun ya naik walaupun kecil. Ini sangat fluktuatif ya saham Hexa ini ya. Ini di bulan April turun sangat rendah. Jadi kalau teman-teman belum punya Hexa, mungkin bisa tunggu di sekitar bulan Maret atau April ini ya, akhir Maret kalau nggak salah ini. Akhir Maret itu bisa turun ya, ini untuk tahun kemarin ya. Kemudian kalau 3 tahunan kita lihat, 3 tahun naik, ini bagus teman-teman Hexa. 3 tahun ini dari 3.240 sekarang udah 5.700 ya, hampir berapa persen ini? 5775 dikurangi 3240 dibagi 3240, naik 78% ya dalam waktu 3 tahun. Tapi sempat tertinggi di 7.450 ya. Jadi kalau teman-teman sudah profit hampir lebih dari 2 kali lipat, itu pertimbangkan untuk take profit ya teman-teman. Jadi ternyata dia turun ya. Memang ini karena harga batubara yang naik tinggi nih teman-teman, ini di tahun 2022 ini ya. Akibatnya saham Hexa juga naik. Tapi setelah itu turun terus di 5.000-an, sekitar 5.000, 5.300, 5.100 itu ya. Habis itu naik lagi terus turun lagi. Nah, ini di 2024 ini juga turun nih, sebelum bagian dividen turun, setelah pembagian dividen turun. Kemudian ke 5 tahun juga naik. Jadi secara capital gain ini Hexa ini termasuk bagus teman-teman ya, tumbuh ya. Kita lihat dividennya ya. Kalau PBV-nya 2, PR-nya 5. Coba kita lihat ke statistiknya. Ini laporan triwulan 3 itu Desember. Tri 4 ke 4-nya Maret. Ini memang agak beda dengan saham yang lain ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat IPS-nya itu malah naik ini ya. Tapi ini belum pasti ya, ini masih perkiraan ya. Jadi Q1, Q2 ini kemungkinan Q3 turun ya, Q3.
Q3 turun, Q4-nya juga nanti bulan Maret bisa jadi lebih bagus ini Q4-nya. Tapi kita tunggu aja ya nanti ya. Kalau pembagian dividen itu sekitar bulan September dan Oktober. Jadi masih sentimennya masih cukup lama ya Hexa ini. Jadi masih ada potensi untuk turun dulu ya. Dividen yield-nya 13,29%. Ini dividennya dalam bentuk dolar ya. Jadi harus kita hitung dulu. Ini 5 Oktober 2023 0,04916. 0,04196 dolar ya. 4916 dolar kali dolar pada tanggal berapa ini? tanggal 5 Oktober ya. 5 Oktober 2023. 1 dolar tanggal 5 Oktober 2023. 15.595 kali 15.595. Dari 766 ya. 766 dibagi, kita anggap aja ini belinya sih sekitar 5.200 teman-teman ya. 5.200 dibagi 5.200 sekitar 14,7% ya. Ya lumayan lah ya. Masih di atas deposito ya. Deposito cuma 4%, masih dipotong pajak 20%. Ini udah 14 ya, 14,7 ya, hampir 15%. Dan kalau kita lihat tahun kemarin 2022 lebih banyak ya, 0,05. 2020 ini malah banyak ini, 0,08. Besar nih. Nah, kalau kita bandingkan dengan 3 tahun yang lalu ya, ini kalau teman-teman belinya di 3.240, nah 766 dibagi berapa ini? 3240, 23%. Ya worth it banget dah ya. Nah, kalau teman-teman dividen investing ya, ini setiap pembagian dividen nanti dividennya cair ya, kita belikan lagi saham Hexa itu di harga bawah ya, karena memang setelah komplit itu turunnya cukup dalam. Ini dividennya cuma 766, tapi dia turunnya sampai 1000 berapa tadi itu? 6.500 sampai 1.200-an ya teman-teman. Kalau dari harga tertinggi malah 1.500 ya. Jadi bagus banget ini. Ini cairnya tanggal berapa ini? 27 Oktober. Coba cek di Hexa. Apa ini ya? Nah, ini turunnya banyak nih. Terus habis itu masih turun lagi teman-teman. Ini turun lagi sampai akhir Oktober, baru naik dikit-dikit. Oh, ini naiknya pas ini ya. Tanggal berapa tadi? 27 Oktober. Nah, ini udah mulai naik. Bahkan sebelum dividen cair udah mulai naik ini ya. 24 Oktober ya, 3 hari sebelumnya udah mulai naik ya. Nah, ini kalau teman-teman ada dana, pertimbangkan saat pantulan seperti ini teman-teman. Ini bisa masuk. Ini lumayan nih, dari sini 5.200 terendah dalam waktu berapa hari nih? Cuma seminggu mungkin ya.
24 Oktober ini udah 300 poin ya, naik 300 poin. Nah ini lumayan. Terus habis itu juga nih naik tinggi nih, mendekati ini nggak ada isu ini isunya apa ini? Naik tinggi itu habis itu turun ya, turun lagi. Kalau kita lihat secara chart, coba Bollingernya, oh dari tengah masih berpotensi bisa turun lagi di sekitar 5.500. Kalau harga batu bara rontok nih dia turun ya, tapi kalau harga batu bara naik ya dia naik. Terus secara MACD ada potensi untuk naik ya. Osilator, oh naik osilator. Jadi masih kemungkinan masih naik ya teman-teman nih. Stokastiknya sudah mulai jenuh. Jadi ini 50-50 nih ya, masih tergantung sentimen globalnya ya. Kita lihat ini sudah di atas MA 10 ya. Kalau tembus 5785 ini bagus ini. Nanti bisa lanjut ke 5860 ya. Secara tren dia sudah uptrend ya ini ya, di atas 5672 ya, MA 100. Stokastik strong buy, masih di buy. Yang lainnya netral ya. Foreign kita lihat, oh foreign sudah mulai masuk ya. Ini ada potensi untuk naik ya, walaupun naiknya mungkin kecil teman-teman, tapi setelah itu bisa jadi nanti potensi koreksi lagi. Nah kalau teman-teman belum punya saham ini, ya ini saatnya mulai cicil beli ya, dengan potensi dividen di bulan Oktober ya, sekitar 14 sampai 15%. Oke, itu dulu teman-teman untuk review saham Hexa ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan logika dalam berinvestasi, jangan mudah terjebak oleh saham gorengan atau oleh isu-isu yang kadang dibuat untuk menjebak retail ya. Nanti ketika retail masuk, sahamnya malah dibanting ya. Ini saham-saham gorengan seperti itu wajib diwaspadai dan dihindari saja lah. Kalau teman-teman sudah terjebak di saham gorengan, ya mending sell aja. Misalnya floating loss berapa persen lah, 20% nggak masalah ya. Jual, kita beli saham-saham yang berpotensi tumbuh, yang bagi dividennya setahun 20% kan udah kita berpotensi untuk dapat dividen 20%. Belum nanti kalau sahamnya naik juga kan tambah lagi. Jadi ya setahun 2 tahun sudah balik lagi itu kalau kita beli saham yang fundamentalnya bagus. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.